Tidak hanya Rotib Ar-Rifai, tidak hanya Sulamut Taufik, begitu juga qasidah yang biasa kita baca pada waktu Maulid Nabi. Bahwa qasidah Ya Rasulullah salamun alaik dan seterusnya yang dibaca sebelum Maulid, ya ini sebagai mukodimahnya, itu diklaim milik Habaib Ba'alawi. Rodi Ali Ba'alawi, karya dari Habib Umar bin Hafid ini, ya. Di dalamnya juga ada, ya kemarin sudah kami bacakan ya, Hizib Nasor, ya. Bahkan ada juga nibaannya, Sarofil Anamnya. Lah semuanya nanti diklaim milik mereka. Sama seperti dalam kitab Majmu'nya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin menampilkan sebuah keterangan dari Kiai Haji Nur Ihya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari timnya Kiai Haji Imaduddin, senantiasa melakukan kajian, eksplorasi terhadap beberapa karangan kitab-kitab yang ditulis oleh oknum-oknum Ba'alawi, di mana menurut Kiai Haji Nur Ihya ditemukan beberapa kejanggalan. Bahkan kitab-kitab yang familiar dipakai di lingkungan Nahdlatul Ulama ini kemudian satu persatu mulai diklaim atau dilakukan pengkaburan dengan maksud atau dengan tujuan agar ketika kitab itu selalu dibaca oleh kalangan warga Nahdliyin, dengan sendirinya mereka punya keyakinan bahwa kitab-kitab yang mereka baca itu adalah karangan dari oknum Ba'alawi. Padahal itu tidak benar sama sekali. Ada pengkaburan terhadap beberapa kitab yang sangat fatal sekali ketika dikaji oleh Kiai Haji Nur Ihya, dan beliau senantiasa selalu membuka terhadap topeng hitam di balik agenda-agenda yang terselubung dari klan Ba'alawi, di mana suka mengklaim kitab-kitab dan juga melakukan pengkaburan-pengkaburan yang itu saja tentu didasarkan terhadap hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Haji Nur Ihya. Nah, kitab apa yang kemudian terjadi pengkaburan dan seolah-olah nanti ujungnya ada pengklaiman dari oknum Ba'alawi? Mari kita simak penjelasan sebuah video dari Kiai Haji Nur Ihya. Mari kita simak bareng-bareng dalam video berikut ini. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kita malam hari ini akan membahas dengan lugas, jelas, dan pas, yaitu tentang perampasan qasidah yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai yang lahir di kota Zabid, ya. Tidak termasuk Yaman Selatan, tapi ini Yaman Utara. Yang diklaim qasidahnya itu milik Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nanti kitab tersebut, ya, akan kami bagi di video, link video bawah ini. Ada dua flipsbooks, haizin.com yang bisa panjenengan mutolaah sekaligus untuk bukti, dibagikan kepada kawan-kawan kita bahwa ternyata tidak hanya Rotib Ar-Rifai, tidak hanya Sulamut Taufik, begitu juga qasidah yang biasa kita baca pada waktu Maulid Nabi. Bahwa qasidah Ya Rasulullah salamun alaik dan seterusnya yang dibaca sebelum Maulid, ya ini sebagai mukodimahnya, itu diklaim milik Habaib Ba'alawi. Ini sungguh terlalu
sangat-sangat keterlaluan. Pengarangnya siapa? Masih hidup. Pengarangnya masih hidup sampai sekarang. Kami melakukan kajian dan penelitian ini berkat kerjasama dengan kawan-kawan yang ada di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Balangan, ya, di Martapura, di Banjarmasin. Ini ada bukti kitabnya. Kalau tidak ada bukti kitab karya seorang Muhyiddin atau Habib, orang sana itu memanggil Habib. Tapi di waktu mudanya ada foto yang ya nanti jenengan saya lihat bersama nggih. Al Ustad ya. Haji Munawar bin Ahmad Ghazali ya. Bukan Habib ya. Tapi orang-orang manggilnya Habib itu. Ini kalau nggak Habib ya Muhyiddin. Ya. Ngarang kitab yang mencatat tentang biografi atau sejarahnya Imam Ahmad Ar-Rifai. Tiba-tiba kok melenceng ya, di akhir halamannya kok ada tulisan qasidah Lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lah itu bagaimana itu? Bagaimana kok bisa melenceng seperti itu? Awal-awalnya tidak, ternyata setelah di akhirnya mulai menggiring opini, pemahaman umat ini sekaligus keyakinannya, memorinya untuk mempercayai bahwa qasidah Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Cuma di sini tidak disebutkan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Tidak disebutkan itu. Cuma di sini diselang-seling. Urutannya tidak sama seperti karya asli dari Syekh Abdurrahman At-Taibai. Ini ya. Cuma diselang-seling ya. Bagi yang tidak teliti, iya meyakini bahwa benar qasidah ini adalah karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jangan nanti lihat sendiri. Qasidah Lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mohon maaf, admin tolong ambilkan buku kecil karya Habib Umar bin Hafid itu. Nah itu enggak. Hampir sama seperti yang pernah kami sampaikan dulu. Ini Khulasa Al-Madad An-Nabawi fi Auradi Ali Ba'alawi, karya dari Habib Umar bin Hafid ini ya. Di dalamnya juga ada ya, kemarin sudah kami bacakan ya, Hizib Nasor ya. Bahkan ada juga dibaannya, Sarofil Anamnya. Lah semuanya nanti diklaim milik mereka. Sama seperti dalam kitab Majmu'nya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Ini isinya juga diantaranya selain kalam ya, dawuh-dawuh beliaunya juga ada kitab Sulamut Taufik ala mahabbatillahi ila mahabbatillahi ala tahqiq, dikumpulkan. Lah, apakah ya Kang Mas Muhyiddin atau Habib dari Martapura ya itu salah dalam pengambilan referensinya? Sebenarnya ya salah, tapi tidak salah yang pertama, karena ada kitabnya, yakni kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad ini. Ya ini. Diwan itu ya tergantung peletakan kalimatnya. Siake kalam di mana posisinya. Kalau dewan ya kumpulan anggota orang-orang yang mewakili rakyatnya, itu dewan ya. Kalau ini diwan itu kumpulan dari perkataan yang mengandung
sastra puisi atau qasidah atau syair-syair. Lah, diwan Al-Imam Al-Haddad ini disandarkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal saya tidak 100% percaya. Selalu begitu dan selalu begitu. Risalatul Mu'awanah, Nasoihud Diniyah, Rotib Al-Haddad, bahkan Syarhul Ainiyah itu nazam dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, semua serba Al-Haddad. Padahal klan Al-Haddad itu aslinya berasal dari pimpinan besar orang Yahudi di Israel sana. Al-Haddad, bukan Gigi Hadid, Al-Haddad. Tapi kalau Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini ya Ba'alawi, ya Ba'alawi. Tetapi sebenarnya beliau ini ya tidak sehebat yang dituliskan oleh anaknya, muridnya, murid-muridnya, pengikutnya, pengagumnya, tidak. Cuma dipoles, di branding, di setting ya, di framing ya, dipromosikan, disampaikan, propagandakan terus menerus, akhirnya jadi hebat ya. Bahkan sejajar dengan Tuhan. Saya itu malah kasihan sama aslinya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang buta pada usia 4 tahun itu saya kasihan kepada beliau, difitnah oleh anaknya, pengikutnya, muridnya, jamaahnya, sampai seluruh Ba'alawi yang ada difitnah. Padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Naudzubillah. Ya, termasuk diantaranya adalah tadi ya, qasidah ini. Dengan baca isinya, dan qasidah ini juga dicantumkan di dalam kitab diwan Al-Imam Al-Haddad ini. Di halaman sudah kami sertakan juga, ya, yang bisa panjenengan pelajari bersama, ya, halaman 514 dan 513 kitab diwan Al-Imam Al-Haddad. Jadi mulai dari عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرام, sama sampai puluhan bait qasidah ini, sampai Rabbi fanfa'na, lagunya ya Rasulullah salamun alaik itu banyak, terserah. Kalau yang modern itu ya Rasulullah, ya Rasulullah salamun alaik. Ibu Roski Askia Putri, waalaikumsalam nggih Ibu Roski nggih. Ya Rafi'asya, itu yang modern. Tapi kalau yang agak kejawen, ya, kenusantaraan, itu sama seperti syair tanpa waton itu. Ya Rasulullah salamun alaik ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakiri syubbihu bil anjumi zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani, ya, dan seterusnya itu. Ngawiti ingsun ngelalar syairan, setelah Gus Dur meninggal barulah syair tanpa waton ini muncul. Jenengan titeni, ketika nanti Habib Lutfi bin Yahya meninggal akan muncul sebuah kitab karya beliau yang
tulis mulai tahun 90 itu saya sudah megang. Tapi belum jadi. Kitab Nujum namanya, yang mensarai tentang ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lah maknai laqad ja'akum krontal prandul kok. Tapi karang kitab. Tapi nanti akan disempurnakan. Lalu disandarkan ya kepada beliaunya. Sama seperti syair tanpa waton ini bisa terkenal gara-gara suaranya mirip dengan Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ngawiti ingsun kelalar syairan kelawan muji maring pangeran. Gitu aja kok repot. Mirip Gus Dur, tapi bukan. Itu pengasuh Ponpes Ahlus Sofa wal Wafa, Gus Nidom atau Gus Nizam As-Sofa namanya, dari Sidoarjo itu. Nah, hal-hal seperti ini coba para pemirsa dan pendengar semua tanya, itu lagu syair tanpa waton Gus apa ya? Gus Dur. Pasti gitu, padahal salah. Bukan. Bukan. Ya sama seperti ini. Lama-lama nanti qasidah ya Rasulullah bisa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, karena ada kitabnya. Itu tadi kitab yang dikarang oleh seorang Habib atau Muhyiddin dari Marga Al-Munawwar ya, kalau Habib ya. Dari kalau Ustadz ya, Muhyiddin asli Martapura ya. Kitab tersebut yang menceritakan tentang karomahnya, sejarahnya Imam Ahmad Ar-Rifai, Thariqah Rifaiyah itu. Tapi kenapa belakrak sampai kemana-mana? Kitab Ijabatud Da'i fi ba'dil manaqibil Imami Ahmad Ar-Rifai, tentang sebagian manaqib Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, doa dan hizib beliau, dihimpun oleh Abu Ahmad, ya Bapak Ahmad Zainur Ridho. Jadi Ahmad Zainur Ridho itu anaknya Haji Munawar bin Ahmad Ghazali. Asbagallahu alaihim fayudha ihsanihi aridwani amin. Ini orang Martapura. Beliau masih hidup. Kemarin itu menikahkan anaknya. Saya tahu. Salam untuk Kang Mas Abu Ahmad Zainur Ridho, Haji Munawar bin Ahmad Ghazali, revisi tarik ulang kitab karya panjenengan. Kalau tidak, panjenengan akan meninggalkan jejak dosa jariyah yang akan terus mengalir ila yaumil qiyamah. Tolong jenengan revisi dan umumkan kepada jamaah bahwa yang panjenengan cantumkan berdasarkan kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad ini keliru. Ya. Karena aslinya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai itu lebih lahir duluan, tahun 866 Hijriah, Masehinya 1460-an ya, dan wafatnya tahun 944 Hijriah. Lah, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini lahirnya 1044 Hijriah, wafatnya 1132 Hijriah, lebih tuaan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Piye toki? Nah, ini namanya mau membodohi umat Islam ini. Dan anehnya umat Islam di daerah Kalimantan Selatan sana tidak waspada. Berbahaya, berbahaya. Ya Rasulullah. Ini berbahaya. Kalau di Jawa ya syair tanpa waton itu. Ya, banyak orang yang tidak memiliki ya pertahanan kewaspadaan yang tinggi.